Kisah menakjubkan dari peradaban lembah Sungai Kuning di Cina. Peradaban ini tidak hanya menjadi salah satu yang tertua di dunia, tetapi juga merupakan fondasi penting bagi kebudayaan Cina yang kita kenal saat ini. Peradaban lembah Sungai Kuning diyakini dimulai sekitar tahun 2700 sebelum Masehi dengan dinasti Xia, yang dianggap sebagai dinasti pertama dalam sejarah Cina. Meskipun bukti arkeologis mengenai dinasti Xia masih diperdebatkan, banyak catatan sejarah Cina menyebutkan keberadaan dinasti ini. Kaisar Yao, Shun, dan Yu adalah tokoh legendaris yang dikaitkan dengan pembentukan peradaban awal di lembah Sungai Kuning. Kaisar Yu, atau Yu yang Agung, dikenal karena jasanya dalam mengendalikan banjir Sungai Kuning dan pendiriannya terhadap dinasti Xia. Dinasti Xia merupakan pemerintahan monarki dengan pemimpin tertinggi yang memerintah berdasarkan garis keturunan. Kaisar Xia memerintah dengan bantuan pejabat dan penasihat. Dinasti Shang adalah dinasti pertama yang memiliki bukti arkeologis yang kuat, termasuk prasasti pada tulang orakel dan berbagai artefak perunggu. Kota-kota penting seperti Anyang menjadi pusat politik dan budaya pada masa dinasti Shang. Dinasti Shang mengembangkan sistem tulisan yang dikenal sebagai aksara Cina kuno, yang ditemukan pada tulang orakel yang digunakan untuk meramal. Dinasti Shang dikenal karena kemajuan dalam teknologi, terutama dalam pembuatan perunggu, serta seni ukir yang kompleks dan halus. Lembah Sungai Kuning terletak di bagian utara dan tengah Cina, mengalir sepanjang sekitar 5.464 km dari pegunungan Bayanhar di Provinsi Qinghai hingga Laut Kuning di Provinsi Shandong. Sungai ini dikenal sebagai Huanghe atau Sungai Kuning karena warna airnya yang keruh akibat partikel lumpur kuning yang terbawa arus. Sungai ini sering disebut sebagai buayan peradaban Cina karena peran pentingnya dalam perkembangan awal peradaban. Sungai Kuning memberikan sumber air yang sangat penting untuk pertanian. Pengelolaan irigasi dan pencegahan banjir menjadi prioritas utama bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Teknik pengairan yang canggih membantu meningkatkan hasil pertanian dan mendukung populasi yang berkembang. Meskipun memberikan manfaat besar, Sungai Kuning juga terkenal dengan banjirnya yang sering kali merusak. Banjir ini memaksa masyarakat untuk mengembangkan sistem pengendalian banjir yang inovatif. Lembah Sungai Kuning memiliki tanah yang subur karena endapan lumpur yang terbawa oleh banjir. Kesuburan tanah ini memungkinkan masyarakat untuk menanam berbagai tanaman dan membangun kehidupan yang stabil. Salah satu inovasi paling signifikan dari peradaban Lembah Sungai Kuning adalah pengembangan sistem tulisan Cina kuno. Tulisan ini ditemukan pada tulang orakel yang digunakan oleh para peramal untuk meramalkan masa depan. Aksara Cina awal ini kemudian berkembang menjadi sistem tulisan kompleks yang masih digunakan hingga saat ini. Dinasti Shang, khususnya, dikenal karena kemajuan mereka dalam teknologi pengolahan logam, terutama perunggu. Mereka menciptakan berbagai artefak perunggu yang kompleks, termasuk bejana, senjata, dan perhiasan. Teknologi ini memperkuat kekuatan militer dan ekonomi mereka. Peradaban Lembah Sungai Kuning mengembangkan berbagai teknik pertanian yang canggih. Mereka menggunakan alat-alat seperti cangkul dan bajak yang memungkinkan mereka untuk mengolah tanah dengan lebih efisien. Sistem irigasi juga dikembangkan untuk mengelola air dari Sungai Kuning, sehingga meningkatkan hasil panen. Mengingat Sungai Kuning sering mengalami banjir, masyarakat Lembah Sungai Kuning mengembangkan berbagai teknik untuk mengendalikan dan mengelola banjir. Mereka membangun tanggul dan kanal untuk mengarahkan aliran air dan mencegah kerusakan pada lahan pertanian. Pengembangan sistem irigasi memungkinkan air dari Sungai Kuning untuk dialirkan ke lahan pertanian yang luas. Ini membantu meningkatkan produksi pertanian dan mendukung populasi yang terus berkembang. Peradaban Lembah Sungai Kuning juga dikenal karena seni ukirnya yang indah dan detail. Mereka mengukir berbagai motif pada perunggu, batu giok, dan tulang. Peradaban Lembah Sungai Kuning memiliki struktur sosial yang kompleks dengan berbagai kelas sosial yang memainkan peran penting dalam masyarakat. Kaisar adalah pemimpin tertinggi dalam masyarakat yang memegang kekuasaan absolut. Kaisar dianggap sebagai perantara antara manusia dan dewa. Kekuasaan kaisar diwariskan secara turun-temurun.
Bangsawan kelas sosial yang terdiri dari keluarga kerajaan dan pejabat tinggi. Mereka memiliki hak istimewa dan menguasai lahan serta sumber daya. Bangsawan memainkan peran penting dalam administrasi pemerintahan dan militer. Artisan adalah mereka yang menguasai seni kerajinan tangan dan pembuatan alat-alat sehari-hari, seperti peralatan pertanian dan barang-barang rumah tangga. Kelas ini terlibat dalam perdagangan dan distribusi barang, baik secara lokal maupun antar wilayah. Pedagang memainkan peran penting dalam perekonomian dan penyebaran budaya serta teknologi. Artisan adalah mereka yang menguasai seni kerajinan tangan dan pembuatan alat-alat sehari-hari, seperti peralatan pertanian dan barang-barang rumah tangga. Kelas ini terlibat dalam perdagangan dan distribusi barang, baik secara lokal maupun antar wilayah. Pedagang memainkan peran penting dalam perekonomian dan penyebaran budaya serta teknologi. Budak sebagai kelas sosial terendah yang bekerja di bawah kendali penuh tuan mereka. Budak biasanya bekerja di pertanian, konstruksi, dan tugas-tugas berat lainnya. Mereka tidak memiliki hak dan seringkali diperlakukan dengan buruk. Struktur sosial peradaban Lembah Sungai Kuning sangat berlapis dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap kelas sosial memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan kemajuan peradaban. Meskipun ada kesenjangan sosial, kolaborasi antara berbagai kelas sosial memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan berkembang dalam kondisi lingkungan yang menantang. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi di Lembah Sungai Kuning. Tanah di sekitar sungai sangat subur karena endapan lumpur yang dibawa oleh banjir. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman, seperti gandum, millet, dan beras. Tanaman-tanaman ini menjadi makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Gandum dan millet adalah makanan pokok utama, yang diolah menjadi roti dan bubur. Beras juga mulai ditanam dan menjadi bagian penting dari diet masyarakat. Selain itu, mereka menanam sayuran, buah-buahan, dan memelihara ternak seperti babi, ayam, dan sapi. Tempat tinggal di peradaban Lembah Sungai Kuning bervariasi tergantung pada status sosial dan kekayaan. Bangsawan dan keluarga kaya tinggal di rumah-rumah besar yang terbuat dari batu dan kayu, dengan halaman yang luas. Sementara itu, petani dan pekerja tinggal di rumah-rumah sederhana yang terbuat dari tanah liat dan jerami. Perdagangan menjadi bagian penting dari ekonomi. Barang-barang seperti perunggu, giok, tekstil, dan makanan diperdagangkan baik di dalam maupun luar wilayah. Masyarakat sering bertukar barang dengan komunitas lain di sekitar Sungai Kuning dan sekitarnya. Pasar-pasar didirikan di desa-desa dan kota-kota, tempat masyarakat bisa membeli dan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar ini juga menjadi pusat sosial di mana orang berkumpul dan berinteraksi. Demikianlah perjalanan kita menjelajahi keagungan dan kebesaran peradaban Lembah Sungai Kuning di Cina. Dari inovasi teknologi hingga kehidupan sehari-hari yang kaya akan budaya, peradaban ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah manusia. Mereka menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan antara manusia, alam, dan kebudayaan. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menelusuri kisah-kisah menarik dari masa lalu. Terima kasih.